Halo teman-teman, aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Di video kali ini agak sedikit berbeda. Aku sebut ini sebagai sharing vlog, di mana aku akan membagikan pengalaman yang aku dan kebanyakan teman-teman di Kanada khususnya alami. Jadi bisa jadi pembelajaran yang baik untuk teman-teman yang ingin berencana untuk pindah ke sini, baik itu studi maupun bekerja. Nah, aku udah pernah bahas di video-video sebelumnya tentang beberapa hal yang perlu kalian persiapkan, khususnya tabungan untuk dana emergency kalau misalnya ada sesuatu buruk yang terjadi. Lalu misalnya kalian harus mempersiapkan skill atau sertifikasi untuk membantu kalian mempermudah mendapatkan pekerjaan di Kanada dan lain-lain. Tapi di video kali ini aku akan bahas lebih detail tentang kenapa kalian harus pilih provinsi BC dan kenapa enggak harus pilih. Karena aku ngalamin sendiri bahwa banyak hal yang aku nggak cari tahu ternyata sebelum aku memutuskan untuk pindah ke sini. Dan ketika aku udah sampai di sini, aku baru nyesel atau aku baru tahu, dan itu udah terlalu terlambat. Jadi aku nggak pengen teman-teman mengalami hal yang sama seperti aku. Jadi please nonton video ini dari awal sampai akhir supaya jelas. Nah, berikutnya yang orang suka salah artikan adalah apa sih tujuan kalian ke sini? Maksudnya itu bukan tujuan untuk bersekolah atau untuk berkuliah, tapi setelah itu tujuan akhirnya itu apa? Kenapa aku tanyakan hal ini? Karena kalian harus refleks ke diri kalian sendiri. Apakah kalian mau tinggal di Kanada nantinya, atau kalian mau balik Indonesia, atau mau pindah ke negara lain? Karena hal itu penting banget untuk kalian cari tahu dulu sendiri sebelum kalian memutuskan untuk apply sekolah atau apply kerja. Kenapa aku bilang begini? Misalnya bagi kalian yang student, kalian datang cari sekolah yang ala kadarnya aja, sekolah yang asal sekolah. Kalian gak cari tahu dulu apa sekolah itu bisa PGWP, apa sekolah itu bisa memberikan kalian work permit atau PR akhirnya. Jadi kalian asal masuk sekolah aja supaya dapat pengalaman sekolah di Kanada. Mungkin bagi kalian yang tujuannya untuk balik Indonesia, melanjutkan bisnis orang tua, atau mau bisnis sendiri di Indonesia atau bekerja, itu mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kalian yang mungkin masih 50-50, belum tahu ke depannya seperti apa, dan mungkin ada kesempatan kalian mau tinggal di sini untuk waktu yang lama atau panjang, itu kalian harus pikirin matang-matang sekolah apa yang kalian mau ambil. Karena misalnya di sini itu pemerintah sangat membantu atau memfasilitasi kalian kalau kalian mau tinggal sebagai permanent residence atau bahkan kalian mau jadi citizen nantinya, atau bahkan cuma work permit aja untuk waktu yang pendek. Nah, untuk program-program yang memberikan PGWP, setelah kalian lulus, kalian itu bisa apply work permit dan itu automatically kalian akan dapat. Tapi banyak sekolah juga yang nggak memberikan program tersebut. Jadi sebelum kalian daftar sekolah dan bayar uang sekolah, please cek dulu di website pemerintah yang pastinya kalian bisa Google, apakah bisa dapat PGWP yang nantinya akan dapat PR atau tidak. Nah, untuk PGWP sendiri itu biasanya program yang 2 tahun kuliah, 3 tahun kerja, jadi total sudah 5 tahun. Setelah itu kalian bisa apply buat PR. Jadi 3 tahunnya itu adalah work permit yang diberikan kalian. Nah, untuk work permitnya sendiri itu tergantung dari sekolahnya ya. Setahu aku sih open work permit, jadi kalian bisa kerja di mana aja. Tapi ini balik lagi, kalian harus tanyakan lagi ke sekolah kalian. Nah, itu adalah hal-hal yang kalian harus pikirkan. Untuk kalian yang bekerja, kalian mungkin bisa cari tahu apakah kalian itu open work permit atau permit yang khusus untuk bekerja di tempat tersebut. Kalau misalnya memang tempat kantor kalian bekerja hanya memberikan work permit khusus untuk kalian bekerja di sana, nah kalian harus pikir langkah berikutnya gimana. Karena berarti kalian cuma dikhususkan untuk datang ke Kanada bekerja di kantor yang spesifik yang memberikan kalian izin. Kalian nggak boleh kerja part-time atau bahkan ada peraturan-peraturan lainnya yang harus kalian taatin. Dan ada kontraknya pasti yang lebih ribet gitu. Jadi ini yang harus kalian cari tahu dulu sebelum kalian tanda tangan kontrak atau memutuskan untuk pindah. Karena
kalian harus pikir ke depannya apakah kalian mau apply work permit sendiri, bagaimana cara apply-nya. Lalu kalau kalian berencana untuk bawa keluarga, apakah pasangan kalian akan bekerja atau akan kuliah lagi di sini? Lalu apakah standar skill yang mereka punya ke transfer dan bisa bekerja untuk di standar Kanada? Lalu kalau kalian punya anak, apakah anak kalian akan bersekolah di public school atau private school, swasta atau negeri? Atau anak kalian dititipkan, kalau memang masih kecil, dititipkan kemana, biayanya berapa? Nah, hal-hal ini banyak yang orang belum pikirkan gitu loh. Dan aku sering dapat curhatan dari teman-teman aku yang merasa nyesal tinggalin negara mereka untuk pindah ke Kanada hanya untuk hidup sebagai orang yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan mereka merasa lebih enaknya di negara yang dulu gitu daripada sekarang udah pindah ke Kanada. Dulu di negara saya dulu punya mobil, saya nggak perlu kerja, suami saya satu pendapatan cukup gitu. Sekarang saya dua-dua harus kerja, anak saya harus saya titipkan ke daycare. Nah, hal-hal ini yang orang nggak pikirkan. Mereka hanya pikirkan positifnya aja. Oh, di Kanada itu bisa dapat uang lebih banyak loh. Ya iya, pasti lebih banyak, karena kan nilai tukarnya dibandingkan dengan khususnya dari Indonesia itu pasti berbeda jauh ya kan. Jadi nilai tukar Canadian dollar ke rupiah itu pasti sangat berbeda jauh dan sangat berharga banget Canadian dollar. Tapi ingat, kalian spendingnya pun kan juga di Kanada, bukan di Indonesia. Spending Kanada juga tinggi, living cost juga tinggi banget. Jadi pastinya gaji yang diberikan itu sudah disesuaikan dengan biaya hidup di Kanada gitu. Sudah di standar dan sudah ada kalkulasinya lah. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian pikirin gitu. Jadi jangan dipikirin enaknya aja ya di luar negeri, ntar bisa dapat uangnya dolar loh, ntar balik Indo bisa kaya. Tapi kan kalian di sini bayarnya juga pakai dolar. Dan ada hal-hal lain, misalnya kayak apakah kalian akan kerja part time, apakah kalian full time atau 2 tempat kerja. Dan ini kejadian ke banyak orang yang akhirnya mereka capek dan memutuskan balik Indonesia, nggak terusin sekolah karena mungkin uangnya habis, dipakai untuk hanya biaya hidup, nggak punya saving atau nggak punya simpanan uang. Jadi banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk balik ke negaranya atau pindah ke Amerika atau pindah ke kota yang jauh lebih kecil atau bahkan negara-negara lainnya karena hal ini gitu. Jadi ujung-ujung kalian nggak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang awalnya kalian pengen jadi PR, permanent residence, atau kalian mau jadi citizen, malah jadinya nggak dapat apa-apa karena sekolah misalnya nggak selesai, kesibukan bekerja tapi tabungan juga habis, seperti itu. Nah, aku akan bahas lanjutnya ya. Nah, semisal kalian sudah tahu apa tujuan kalian untuk datang ke Kanada, kalian sudah daftar sekolah atau tempat kerja dan sudah berhasil mendapatkannya, selamat. Yang berikutnya kalian perlu urus adalah visa. Nah, biasanya institusi di mana kalian diterima itu akan memberikan sebuah surat. Di surat itu ada requirement, apa aja yang perlu kalian bawa, apa aja yang perlu kalian siapkan untuk mendaftar visa, lalu visa apa. Nah, visa apa ini ada banyak banget visa untuk datang ke Kanada. Kalian bisa cari tahu lewat Google informasi lebih lanjutnya di website kedutaan yang ada di Indonesia. Dan kalian juga harus wajib cari tahu jenis visa kalian itu apa. Apakah jenis visa ini bisa mengizinkan kalian keluar masuk Kanada atau ini cuma sekali masuk aja. Nah, ini disebut single entry atau multiple entry. Lalu apakah visa ini bisa memberikan Anda work permit nantinya di atas student permit yang bakal kalian terima. Nah, segala informasi ini kalian harus cari tahu dulu. Balik lagi, sekarang udah teknologi semakin bagus, apapun bisa dicari di Google. Jadi memang Google itu sahabat buat teman-teman internasional sih biasanya. Dan aku punya saran lain, segala dokumen yang kalian punya di Indonesia, misalnya baik itu kartu keluarga, bukti akte kelahiran, KTP, SIM, paspor yang lama, lalu SKCK atau surat kepolisian, kalau bisa kalian punya kopinya, baik itu hard copy maupun e-copy, tapi lebih mending e-copy. Karena begini, ketika nanti kalian udah pindah ke Kanada, apalagi yang pindahnya sekeluarga lalu nggak ada extended family di Indonesia, itu lumayan sulit untuk ngurus-ngurus hal ini. Jadi kalau kalian punya kopinya, itu gampang banget buat kalian print nanti untuk apply PR atau
extend work permit kalian, karena semua dokumen ini akan diminta. Dan kalau kalian punya bukti seperti tiket pesawat, lalu kalian pernah tinggal di mana, alamatnya, itu juga sangat penting, karena biasanya mereka akan melakukan background check 10 tahun ke belakang. Itu kalian ngapain aja, apakah kalian student, bekerja, kalian harus cari history-nya itu secara terperinci dan gak boleh ada jeda. Nah, ini adalah salah satu atau salah dua hal yang perlu kalian persiapkan juga. Lebih baik punya e-copy-nya, jadi kalian bisa langsung copy dan print terus menerus. Dan ini yang aku alamin sih. Jadi ada beberapa hal yang aku nggak prepare, dan ketika sampai di sini aku panik sendiri. Aku bayar orang mahal untuk urus di Indonesia, seperti itu. Aku juga pernah ada bahas di salah satu video mengenai budaya yang ada di Kanada, karena budaya di sini pasti jauh berbeda dengan Indonesia yang ke timur-timuran. Dan ada beberapa poin yang belum aku sempat bahas, jadi aku pengen bahas sekalian di video ini, yaitu misalnya posisi menyetir itu ada di sebelah kiri, sangat berbanding terbalik Indonesia yang sebelah kanan. Dan kalau kalian memang ada rencana untuk menyetir di sini, dan kalian udah punya ada SIM di Indonesia, kalian bisa apply SIM internasional atau International Driving License. Untuk pengurusannya kalian mungkin bisa cari tahu lewat Google. Lalu setelah itu juga di sini ada pajak. Agak sedikit mirip dengan Indonesia, khususnya di Jakarta di mana aku dulu tinggal, itu ada pajak 10% kalau kalian makan. Nah, kalau untuk di Kanada sendiri, tiap provinsi punya kebijakan tentang pajak yang berbeda-beda. Jadi khususnya untuk di BC di saat ini, itu pajaknya 5 dari pemerintah pusat dan 7 dari pemerintah provinsi. Jadi totalnya 12% untuk barang yang kalian beli, misalnya laptop, baju, dan lain-lain. Pajak ini berbeda. Kalau kalian mau makan itu 5%, kalau kalian belanja bahan baku seperti telur, sayur, itu nggak ada pajak. Jadi kalian bisa cari tahu juga informasinya lebih lanjut. Dan di setiap provinsi berbeda seperti yang aku bilang. Paling rendah itu ada di Alberta, pajaknya 5%. Dan berikutnya kita pindah ke tips. Tips ini adalah semacam budaya atau hukum tak tertulis yang ada di Kanada ya, khususnya di negara barat. Di Amerika juga ada seperti ini, tapi kalau di Amerika itu waktu kalian mau bayar, mereka akan kasih pulpen dan kertas truknya. Kalian tulis kalian mau kasih berapa. Kalau di Kanada itu berbeda. Aku lebih suka yang di Kanada karena dia kasih mesin untuk kalian bayar, dan di situ udah ada tulisannya 10%, 15%, atau ada logo dengan gambar dolar di mana kalian bisa masukin angka berapapun tips yang kalian mau. Dan baik lagi tentang tips ini masih pro dan kontra sekarang di Kanada. Banyak orang yang setuju, banyak yang enggak. Jadi abu-abu banget. Dimana beberapa orang yang setuju itu bilang kayak, oh ya kita harus bantu orang-orang yang bekerja di bagian food and beverage supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih karena mereka memberikan servis yang bagus. Ada banyak orang juga yang kontra karena merasa kita udah bayar makan, itu udah membantu bisnisnya, mereka juga udah dapat gaji, kita juga udah bayar tax, dan kita masih harus bayar servis. Servis itu kan bagian dari kerjaan kalian. Jadi ini balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah kamu mau kasih atau enggak. Kalaupun kamu enggak mau kasih, mereka enggak ada hukum yang bisa nangkep kamu atau panggil polisi untuk arrest kamu karena hal ini. Jadi kalian enggak usah khawatir, khususnya student, kalau memang enggak ada uang lebih, kalian enggak obligated untuk kasih juga sih. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Dan yang berikutnya di Kanada itu lebih digalakan tentang penggunaan plastik seminim mungkin. Jadi kalau kalian belanja di Kanada, tolong siapkan tas belanjaan kalian sendiri atau bawa tas yang agak besar supaya kalian gak perlu bayar. Nah, beberapa tempat khususnya kalau kalian belanja yang agak mahal, mereka akan kasih kalian paper bag. Tapi baik lagi tanya dulu sebelum kalian setuju untuk ambil barang atau paper bag atau plastik tersebut, karena biasanya itu berbayar. Hal berikutnya yang aku mau bahas adalah mengenai dengan sistem
kesehatan yang ada di Kanada. Nah, ini udah menjadi topik besar ya, banyak orang yang datang ke sini karena hal tersebut, tapi kalian harap dengerin ini baik-baik dulu karena gak ada yang gratis di dunia ini. Banyak orang yang datang bilangnya, oh di Kanada tuh sistem kesehatannya jauh lebih baik loh dari Amerika, kita pindah ke Kanada aja. Aku kurang setuju sih dengan statement itu, jujur. Aku 50-50 dengan hal ini. Kenapa? Karena yang gratis itu hanya untuk work permit atau orang yang bekerja di sini, PR atau permanent residence, dan juga citizen. Dan ini baru gratis kayak berapa tahun belakangan. Jadi dulu itu mereka juga harus bayar. Nah, siapa sih yang wajib bayar? Yaitu student permit atau murid internasional. Kalian harus bayar $75 setiap bulannya sampai status kalian berganti ke 3 kelompok yang aku sebutkan tersebut. Nah, bagi aku gak ada yang gratis dunia ini ya. Meskipun gratis pasti ada sesuatu yang harus kalian timbal balik istilahnya. Di sini kalau kalian mau lihat dokter itu nggak bisa langsung saat itu juga, detik itu juga kalian mau dicek, itu nggak bisa. Kalau kalian datang, kalian merasa sakit, pilihannya cuma kalian ke 911 telepon, yang pastinya firefighter atau paramedik bakal datang. Atau yang kedua, kalian walk in atau langsung aja jalan masuk ke rumah sakit atau klinik, ke bagian emergency. Kenapa aku bilang ke bagian emergency? Karena emergency itu khusus orang yang gak punya appointment atau gak punya perjanjian sebelumnya. Nah, kalau emergency di Kanada itu di tempat dimana hari itu kalian sakit, kalian pengen dicek, kalian bisa langsung datang ke emergency dan masuk di waitlistnya emergency. Tapi baik lagi, kalian harus expect untuk nunggu kurang lebih 8 jam seperti yang pernah aku alamin. Dan aku juga pernah punya pengalaman buruk di mana aku nunggu untuk dicek sama spesialis untuk alergi itu kurang lebih nunggunya 1,5 bulan. Dan saat itu aku sempat mikir apa aku harus balik Indonesia aja ya untuk dicek. Tapi baik lagi itu terserah kalian lebih prefer mana. Jangan sampai MSP atau personal health di Kanada itu dijadikan alasan untuk kalian mau pindah ke sini. Lalu berikutnya ada hal-hal gratis seperti air, dimana di sini kita minum dari tap water, jadi nggak seperti di Indonesia kalian harus beli air galon setiap habis. Tapi di sini air keran itu 99% bisa diminum. Kalian bisa cari tahu juga, bisa tanya landlord kalian atau kalian nyewa apakah airnya bisa diminum. Dan rata-rata untuk di public places atau tempat umum itu udah disediain tempat pengisian air minum. Jadi kalian cuma perlu bawa botol minum aja. Dan beberapa orang banyak yang belum terbiasa atau mungkin untuk mencegah satu dan lain hal, mereka nggak minum langsung dari keran, tapi mereka beli berita atau sejenisnya mereknya untuk filter airnya. Jadi semacam jug atau tempat air gitu. Terus diisi dan itu ada filternya kalian harus ganti, lalu setelah itu kalian bisa minum. Aku sih pakai filter, dan dari yang aku cek memang kadar kayak aluminiumnya gitu lebih rendah. Aku kurang begitu ngerti, tapi kalian bisa google dan cari tahu lebih lanjut. Lalu hal aneh ketiga yaitu adalah di sini tolnya itu semuanya gratis. Sebenarnya nggak gratis lagi karena hal-hal gratis ini tuh udah bagian dari pajak yang kalian bayarkan, karena pajak di sini tuh tinggi banget. Semakin tinggi gaji kalian, semakin tinggi pajak yang akan diambil. Misalnya kalau kalian gaji minimum wage atau gaji UMR, pajak kalian misalnya 20%. Tapi kalau kalian gajinya 50.000 Canadian dollar dalam setahun, pajak kalian bisa 30%. Nah, ini ada perhitungannya. Kita ada tiap tahun itu sebelum bulan Mei tanggal 1 harus lapor pajak. Jadi kalian bisa cari accountant atau ke H&R Block seperti itu untuk submit segala dokumen, bayar biayanya kurang lebih setahu aku $100, dan kalian bisa minta diurusin. Banyak orang juga submit sendiri, jadi kalian bisa coba, tapi jangan sampai salah ya, terutama kalau kalian baru pertama kali dan belum ada yang ngawasin, karena ini tricky banget. Kalian bisa dapat uang kalian balik, misalnya kalian bayar pajak terlalu berlebih atau gimana, jadi kalian
bisa consider hal ini juga. Berikutnya aku akan bahas adalah mengenai tempat tinggal. Gak cuma mahal aja guys, sekarang itu susah nyari tempat tinggal. Kenapa? Kalau kalian lihat dari beberapa tahun belakangan ini, terutama abis COVID, angka kenaikan imigran yang datang ke Kanada itu melonjak drastis banget. Bahkan bisa dibilang lebih dari 100%. Kalau kalian lihat grafnya itu benar-benar melonjak banget, dan itu tidak disamain dengan pemerataan orang-orang ini tuh pada pindah ke provinsi apa. Jadi orang-orang ini rata-rata imigran atau international students atau work permit holder. Mereka datang ke sini berpusat hanya di kota-kota besar, khususnya di Vancouver dan Toronto. Kenapa aku bilang ini? Karena Vancouver itu termasuk salah satu yang paling hangat di Kanada. Jadi banyak orang yang mau datang ke sini. Dan mereka itu terlalu terdesentralisasi di beberapa kota besar ini aja, jadi nggak menyebar. Nah, akibatnya ini nggak seimbang dengan demand dan supply yang ada di Kanada, khususnya untuk penyewaan rumah. Dulu sewa rumah itu memang sudah mahal, tapi sekarang kalian itu bersaing dengan orang yang rela bayar $2,000 per bulan. Jadi ini hal yang kalian bisa consider juga sebelum memutuskan untuk pindah ke British Columbia. Kalian bisa consider provinsi lain seperti Alberta, Saskatchewan, atau Quebec, atau provinsi yang jauh lebih kecil lainnya yang mungkin Newfoundland dan lain-lain. Karena provinsi kecil itu, selain emang mereka mungkin lebih rural, lebih susah, ini itu, tapi mereka tuh menawarkan PR biasanya, dan kesempatan kalian untuk menjadi permanent residence lebih tinggi di sana dibandingkan kalian bersaing dengan orang-orang yang ada di Vancouver atau di Toronto atau di Montreal, seperti itu. Dan aku baru aja dapat cerita dari teman aku nyari tempat tinggal. Dia itu sekeluarga punya hewan peliharaan 3 kucing, dan dia sudah nyari setahunan belum ada yang nemu yang pas. Jadi kalian bisa bayangin, kalian ini bersaing dengan orang-orang dari seluruh dunia yang baru datang ke sini juga, yang rela bayar mahal. Dan juga aku lupa sebut, ada banyak refugee, contohnya dari Ukraina dan negara-negara lainnya yang sedang ada bermasalah. Dan kalau kalian nggak nemu tempat tinggal, itu beban juga pasti buat kalian, karena nggak mungkin kalian bayar Airbnb terus-terusan. Airbnb itu pasti jauh lebih mahal, hotel juga. Jadi sebelum kalian datang, seperti aku bilang, selalu untuk research, dan kalau bisa book dulu, bayar dulu nggak apa-apa DP-nya, asal itu terjamin dan orangnya trustworthy gitu. Kalau enggak, itu akan susah banget untuk cari tempat ketika kalian di sini. Dan aku udah pernah rekomen kalian bisa lihat beberapa tempat, contohnya Facebook, baik itu marketplace atau Facebook group. Itu yang paling menurut aku bisa dipercaya, dan juga keep in touch sama sekolah kalian, bisa bantu juga untuk cari tempat tinggal. Aku juga lupa bilang, bagi kalian yang punya dana berlebih untuk mungkin berencana pindah sepenuhnya ke Kanada, atau mau beli apartemen, beli kondominium, beli rumah, beli townhouse, kalian harus ingat harga di sini tuh mahal banget. Aku ada upload nanti video tentang aku lihat properti kondominium 1 kamar di Surrey atau di Delta, itu jauh dari downtown ya, lumayan. Itu aja harganya minimum udah 500,000 Canadian dollar atau sekitar mungkin 5 eman. Jadi kalian bisa pikir-pikir untuk consider provinsi lain, supaya kalian gak merasa menyesal kalau kalian nggak dapat tempat tinggal, atau kalian merasa uang kalian kok di sini nggak ada harganya, misalnya gitu. Nah, berikutnya yang nggak kalah susah juga untuk dicari adalah kerja. Iya, cari kerja sekarang susah di Kanada. Alasannya masih sama dengan alasan tentang kenapa susahnya cari rumah di Kanada, karena yaitu demand dan supply-nya yang nggak merata. Dan banyak banget orang yang udah berpengalaman di negara asal, mereka datang ke Kanada harus mengalami penyesuaian, harus ikut kelas lagi supaya levelnya setara dengan standar yang ada di Kanada. Dan kalian harus mengerti ini juga. Dan alasan lain kenapa aku selalu bilang pengalaman, skill, dan sertifikasi itu penting, karena ini membantu kalian banget, terutama bagi kalian yang fresh graduate yang gak punya pengalaman kerja apapun. Ini bisa membantu kalian seenggaknya lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang lainnya.
Dan di sini aku bisa bilang untuk kalian yang mencari kerja UMR atau minimum wage itu lebih sulit dibandingkan orang-orang yang udah berpengalaman atau punya skill sebelumnya. Aku ambil contoh itu adik aku, dia agak lebih susah untuk cari kerja dibandingkan aku karena aku udah pernah kerja sebelumnya dan aku udah punya title dan position sebelumnya, jadi itu bisa di consider untuk mendapatkan kerja dengan benefit, gaji, dan juga jadwal kerja yang baik, mungkin kayak office hours dibandingkan adik aku kayak gitu. Dan banyak orang yang datang ke sini sebagai student atau mungkin mereka nggak punya pengalaman kerja sama sekali, jadi mereka mau mengambil Canadian experience karena itu sangat penting. Nah, Canadian experience itu wajib dimiliki semua orang, terutama kalau kalian mau apply kerja ke bagian-bagian yang lebih tinggi posisinya, karena Canadian experience itu dianggap kalian punya Inggris yang bagus, kalian udah tahu budaya di Kanada dan lain-lain. Jadi cara mereka untuk mendapatkan Canadian experience untuk orang yang pertama kali datang ke sini adalah dengan bekerja di retail atau food and beverage sebagai server dan lain-lain, yang rata-rata gajinya itu adalah UMR atau minimum wage. Jadi FYI aja supaya kalian tahu, kalau kalian nggak punya pengalaman itu akan jauh lebih sulit untuk dapat kerja karena kalian bersaing dengan ribuan, bahkan nggak tahu berapa banyak orang yang apply untuk posisi minimum wage. Berikutnya yang nggak kalah penting adalah tingkat keamanan. Untuk tingkat keamanan di Kanada sendiri jauh lebih baik dibandingkan di Amerika. Kenapa? Karena untuk kepemilikan senjata api itu lumayan sulit di Kanada dibandingkan di Amerika yang lebih bebas dan juga lebih legal. Di Kanada untuk memiliki SNP, kalian membutuhkan surat izin atau license tersendiri yang lumayan sulit untuk didapatkan bagi orang awam atau orang biasa. Nah, ini adalah sisi positifnya, jadi penggunaan senjata api itu lebih sedikit, tetapi untuk di kota-kota besar seperti Vancouver, Toronto, mereka punya masalah yang kurang lebih sama dihadapi oleh kota-kota besar di negara lainnya, yaitu adalah homelessness atau orang-orang yang kalian sering lihat berada di jalanan. Sebenarnya sih kalau mereka itu dalam keadaan sadar itu tidak apa-apa, tapi kalau kalian sudah pernah lihat di TikTok atau di YouTube, banyak sekali yang bisa disebutkan orang zombie. Nah, ini adalah homeless yang berbahaya. Homeless yang zombie itu adalah orang yang tinggal di jalanan dan menggunakan obatan-obatan terlarang. Contohnya kayak obat-obat yang bisa membuat kalian tidak sadar untuk kurun waktu yang agak lama, dan itu bisa merusak otak dan juga fisik kalian, dan kalian melakukan hal dengan sesuka kalian. Selain membahayakan mereka sendiri, mereka juga membahayakan orang lain, karena orang-orang seperti ini, mereka memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi, sudah tidak bisa berpikir secara normal seperti orang biasa, orang yang sehat, dan ujung-ujungnya mereka akan melakukan kriminalitas untuk mendapatkan uang atau barang yang nantinya akan dijual supaya mereka bisa mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut lagi, dan begitu terus circle-nya. Jadi sekarang di Vancouver itu homeless sudah merambat kemana-mana, gak cuma ada di Vancouver aja, mereka sudah sampai ke kota-kota lain, bahkan sampai ke Surrey. Nah, aku lumayan jarang lihat homeless di Montreal atau di Alberta. Aku gak tahu apa karena cuaca di sana lebih dingin, tetapi dari teman-teman aku yang bekerja di perbatasan, mereka bilang kalau banyak orang homeless yang datang dari provinsi lain selain di British Columbia, datang membeli tiket satu kali jalan ke BC, khususnya Metro Vancouver, untuk tinggal di sini. Karena kenapa? Di sini suhunya sangat rendah dibandingkan dengan suhu lain yang lebih dingin. Jadinya di sini pasti cocok dan lebih anget untuk mereka yang tinggal di jalanan. Dan di sini pemerintah sangat support kaum homeless untuk dibantu dan juga difasilitasi. Jadi makanya ini adalah salah satu alasan mengapa sangat membludak di area BC, khususnya Metro Vancouver, karena hal tersebut. Nah, aku juga bisa bilang ini adalah salah satu hal yang menurut aku adalah cons atau jelek atau buruk, negatif, karena
Selain mereka akan mengganggu kenyamanan kalian, mereka itu juga menggunakan jarum suntik dan tidak membuang pada tempatnya. Dan mereka itu membuang jarum suntik di mana aja sesuka mereka, bisa di jalanan, bisa di taman. Kadang di taman itu ada banyak anak kecil yang mau main, dan ini harus benar-benar berhati-hati. Jadi sekarang banyak anak-anak kecil atau bahkan hewan peliharaan yang udah gak mau pergi ke taman lagi karena banyaknya jarum suntik yang berisikan obat-obatan terlarang tersebut. Jadi ini sangat sedih ya untuk dilihat karena sudah makin merajalela dan semakin besar seperti yang berada di LA. Kalian bisa nonton liputannya mungkin di YouTube untuk tahu lebih lanjut bagaimana situasi dan kondisi, seseram apa kondisi LA, dan Vancouver kurang lebih sama. Untuk area yang paling parah yaitu berada di Chinatown, namanya East Hastings. Hindari untuk menyewa apartemen atau mungkin melewati area ini kalau udah mulai malam atau udah mulai gelap, karena memang seserem itu. Kalian harus coba cari tahu dan tonton videonya. Mungkin aku akan coba upload sedikit tentang downtown Vancouver, di mana Chinatown itu berada, supaya kasih kalian lihat gambaran tingkat keamatan di Vancouver itu seperti apa. Dan ingat, ini nggak cuma di downtown Vancouver aja, mereka itu sudah merajalela kemana-mana sampai keluar kota Vancouver. Jadi khususnya Burnaby, New West, Surrey, itu sudah lumayan banyak orang-orang homeless yang menggunakan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, memang Kanada itu memiliki sistem yang lumayan bagus. Kalau kalian telepon 911 dan memberikan titik lokasi yang benar, paramedik, lalu pemadam kebakaran, polisi akan datang secepat mungkin. Dan aku pernah alamin sendiri, mereka datang dalam waktu 2 menit. Dan mereka sangat peduli dengan Anda dan take care sampai selesai. Tapi ini balik lagi sesuai dengan tingkat emergency. Jadi kalau memang menyangkut dengan nyawa, menyangkut dengan keselamatan, itu pasti akan didahulukan. Sama seperti yang aku bilang mengenai rumah sakit di Kanada. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada orang homeless yang menggunakan obat-obatan terlarang dan tiba-tiba nyawa mereka terancam, berikutnya yang aku akan bahas adalah tentang transportasi. Nah, transportasi di Kanada itu aku bisa bilang lumayan bagus, khususnya di Vancouver dan Montreal, karena aku udah pernah visit. Kalian bisa nonton video Montreal juga supaya kalian bisa dapat gambaran kalau memang kalian ada bertujuan untuk pindah ke daerah Quebec dan sekitarnya. Untuk di kota-kota besar seperti Vancouver, Toronto, Montreal itu transportasi umumnya lumayan bagus karena selain ada kereta atau ada yang punya tram, ada yang punya MRT, apapun itu kalian sebutnya, pasti juga ada bus. Dan kota-kota besar juga biasanya ada sepeda yang bisa kalian sewa, jadi kalian atau mobil, jadi kalian itu bisa pakai untuk ketujuan kalian dan kalian hanya bayar per menit atau per hari gitu. Jadi itu juga sangat efektif. Tapi untuk transportasi umum, aku bilang sangat baik sih di sini gitu. Kalau misalnya kalian hanya mau bersandar pada transportasi umum, aku bilang gak apa-apa banget. Karena kalau untuk di Vancouver sendiri, transportasi umum itu stop beroperasi di atas jam 1 malam. Dan buka lagi sekitar jam 5 pagi. Jadi udah pasti bisa membantu kalian untuk pergi ke sekolah atau pergi ke kantor. Nah, biaya transportasi umum itu memang lumayan mahal ya di sini. Untuk naik bus itu, untuk di Vancouver atau Metro Vancouver sendiri itu ada dibagi ke berapa area dan bayarnya itu bisa berbeda. Tapi start harganya itu $3 untuk sekali tap, dan itu berlaku 1,5 jam. Jadi kalau dalam 1,5 jam kalian tap lagi, itu masih gratis. Tapi di atas 1,5 jam, kalian harus bayar $3 lagi. Jadi banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk bayar yang monthly pass, dimana kalian bayar per bulan. Jadi terserah kalian unlimited mau tap berapa kali. Tapi itu memang harganya agak mahal. Kalau kalian sering naik, itu sangat worth it. Aku pun pakai monthly pass. Tapi kalau kalian yang student, kalian bisa tanya ke pihak sekolah apakah ada paket-paket untuk mahasiswa gitu, untuk pelajar. Karena aku tahu beberapa universitas atau college itu mereka menyediakan paket spesial di mana harganya cuma $200 dan itu untuk 6 bulan. Itu murah banget. Nah, setelah itu untuk
Kereta juga di sini untuk Vancouver ada 3 line berbeda dengan arah tujuan yang berbeda. Memang ada yang lebih tua terkesannya keretanya, ada yang jauh lebih modern, terutama yang ke arah airport. Tapi nggak masalah sih. Untuk beberapa transportasi umum yang melewati area-area berbahaya seperti Chinatown atau East Hastings-nya aku sebutkan tentang keamanan itu. Memang banyak homeless, tapi kalian ingat harus hati-hati kalau dalam transportasi umum. Barang bawaan, tas, semua kalau bisa dikedepanin, jangan terlalu mencolok. Namanya juga tetap transportasi umum, dimanapun pasti adanya pencopetan dan lain-lain, itu kalian harus aware. Nah, selain transportasi yang juga di sini bisa menjadi consideration adalah bensin. Bensin di Vancouver khususnya, Metro Vancouver itu sangat mahal, sangat amat mahal. Gitu, dan harganya naik turun bisa berubah-ubah, tapi akhir-akhir ini dia selalu naik. Itu mahal banget. Di sini harganya itu per liter, beda dengan di Amerika yang per gallon. Aku udah pernah sebutin juga di video yang budaya. Itu adalah salah satu hal yang kalian perlu consider ketika kalian memutuskan untuk beli mobil atau lease mobil atau sewa mobil di Kanada. Karena bensin itu juga mahal di sini. Dan selain bensin mahal, asuransinya itu juga mahal. Mahal banget bahkan. Jadi banyak orang yang memutuskan untuk akhirnya hanya naik transportasi umum dan nyewa mobil yang per menit atau per hari. Jadi kalau kalian butuh aja baru sewa mobil itu. Dan mobil itu terutama ada di mana-mana, khususnya di Vancouver. Namanya itu Evo atau Modo. Nah, selain itu juga banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk nge-lease. Lease adalah seperti kalian nyewa. Jadi mobil itu bukan milik kalian tapi milik bank. Lease untuk beberapa tahun, dan mereka menggunakan mobil Tesla karena Tesla kan untuk saat ini listriknya gratis. Kalau nge-charge itu masih murah gitu istilahnya dibandingkan untuk bayar bensin. Nah, jadi kalian bisa pikirin lagi. Kalau kalian pertama datang, aku tetap saranin untuk naik transportasi umum supaya kalian tahu area sekitar kalian. Balik lagi, kalau kalian juga nyewa rumah, cari tempat yang aksesnya itu dekat dengan baik itu bus ataupun kereta kalau bisa. Karena itu berarti memudahkan kalian banget. Karena memang bus itu semakin malam, kereta juga sama, rutenya itu sama, tapi jarak berapa kali mereka muncul itu semakin dikit frekuensinya. Jadi ya semoga ini membantu untuk bagian transportasi. Berikutnya aku akan bahas adalah tentang hiburan. Kenapa aku bahas ini? Banyak banget orang yang gak kepikiran untuk harus enjoy juga ya meskipun kita di sana bekerja dan bersekolah. Bagaimanapun kalian itu bukan robot, jadi kalian tetap harus ada waktu seenggaknya mungkin 1 hari dalam seminggu untuk have fun, enjoy, bikin diri kalian sendiri happy. Nah, untuk hiburan ada yang alam, ada yang kegiatan gak alam. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya kayak berapa minggu lalu atau bulan lalu. Nah, untuk kegiatan alam di musim panas atau summer, kalian bisa naik sepeda, kalian bisa piknik, kalian bisa ke pantai, kalian bisa main kayak, kalian bisa paddleboard, kalian bisa hiking juga. Nah, untuk musim dingin, pilihannya kalian bisa naik cable car, bisa ski, bisa snowboarding, kalian juga bisa snowshoeing atau hiking di musim dingin. Kalian juga bisa cari pohon Natal dan lain-lain. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu memang membutuhkan biaya, nggak cuma biaya makan atau biaya transportasi aja untuk ke tempat tujuan, tapi juga biaya untuk sewa atau beli peralatan yang dibutuhkan. Nah, untuk kegiatan yang bukan alam, kalian bisa ikut konser, atau kalian bisa ikut festival, atau public market, atau acara yoga di alam, seperti itu. Nah, ini pinter-pinter kalian sendiri untuk mencari aktivitas mana yang free, yang mana yang cuma bayar transport aja. Contohnya seperti hiking. Hiking itu banyak yang gratis di Kanada, jadi kalian cuma perlu biaya untuk pergi ke sananya aja. Naik bus atau sewa mobil. Nah, kalau kalian nonton konser gitu-gitu pasti butuh biaya. Untuk konser di sini biayanya itu sebenarnya lebih murah dibandingkan di Indonesia, karena artis-artis yang didatangkan kan dari sekitar Kanada gitu. Jadi mungkin biayanya lebih murah. Nah, ini balik lagi ke kalian tuh lebih prefer yang mana, kegiatan apa. Kalian bisa Google, bisa masuk di Facebook, bisa follow akun-akun Instagram
yang biasanya ngepost tentang berita-berita ada acara apa, festival apa yang gratis. Karena setiap bulannya pasti ada aja acara yang bisa kalian datengin, dan itu memang gak perlu biaya apapun. Nah, ada banyak juga acara-acara atau kegiatan yang bisa membantu kalian loh, baik kalian student maupun kalian itu karyawan atau pekerja. Nah, untuk student, kalian bisa ikut acara-acara dari sekolah seperti volunteer. Nah, untuk volunteer ini itu bisa membantu kalian dalam kalian nantinya mencari kerja. Kalian bisa taruh itu sebagai bagian dari pengalaman kerja kalian, karena itu terhitung sebagai Canadian experience atau pengalaman di Kanada. Nah, volunteer selain bisa memiliki benefit itu, kalian juga bisa dapat tambah teman, mengisi waktu luang, dan lain-lain. Selain volunteer, kalian juga bisa ikut dalam Permika atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kanada. Nah, untuk Permika sendiri itu biasanya mereka juga ngadain banyak acara. Selain itu kalian juga bisa menjadi staffnya, yang bisa nantinya kalian bisa bangun koneksi, kalian bisa punya teman-teman orang Indonesia yang lebih luas. Kalian juga bisa ikut acara semacam organisasi-organisasi dari jurusan kalian yang disediakan biasanya tiap awal tahun untuk orang-orang yang mau menjadi bagian staf organisasi dari divisi kalian sendiri. Nah, untuk kalian yang bekerja, kalian bisa ikut webinar atau acara-acara yang dapat memberikan kalian informasi atau pelajaran atau skill baru. Memang biasanya ada biaya, tapi biayanya itu nggak begitu tinggi. Kalian juga bisa ikut acara-acara yang membangun koneksi, tergantung dengan pekerjaan apa yang kalian lakuin. Misalnya kalian bekerja di bidang teknologi, biasanya mereka ada acara namanya Women in Tech, atau perempuan-perempuan yang bekerja di teknologi bisa ikut acara bulanan atau annual tahunan seperti itu. Nah, ini membangun koneksi di bidang-bidang yang kalian kerjakan itu juga sangat baik. Kalau nanti kalian ke depannya mau pindah kerja, kalian udah kenal beberapa orang yang ada di tempat kerja tersebut atau area industri tersebut. Selain itu banyak juga acara seperti dari gereja, dari wihara, atau dari masjid yang membuat kelompok-kelompok untuk doa bersama atau untuk kumpul-kumpul bersama. Nah, seperti itu kalian juga bisa ikutin. Intinya membangun hubungan yang baik atau bikin koneksi baru atau kegiatan yang positif. Itu banyak banget caranya, dan pinter-pinternya kalian untuk cari kesibukan di hari-hari libur supaya kalian gak stres sama keseharian kalian yang pastinya bikin capek. Untuk penutup, aku akan bahas tentang kenapa sih orang akhirnya memutuskan untuk balik ke negara masing-masing, atau bahkan memutuskan untuk pindah provinsi, pindah kota, atau bahkan pindah negara gitu. Contohnya ke Amerika, atau ke Inggris, atau ke Australia, atau negara Commonwealth lainnya, bahkan negara yang bukan Commonwealth, misalnya Meksiko. Nah, ini aku ambil dari pengalaman teman-teman aku, baik orang Indonesia maupun orang luar lainnya. Alasan pertamanya adalah karena mereka yang tadinya student gak bisa apply work permit. Jadi entah itu skill mereka gak cukup, atau mereka gak dapat kerja, atau mungkin dapat kerja tapi gajinya gak cukup untuk saving atau untuk hidup dengan layak di Kanada. Lalu juga ada yang mungkin memang karena faktor keluarga besar ada di negara asal, atau ada yang juga yang punya bisnis. Nah, biasanya orang Indonesia yang ke Kanada atau Amerika itu rata-rata beruang ya. Jadi mereka memang dari kaum yang middle to high class. Jadi biasanya mereka balik Indonesia karena orang tua saya punya bisnis di Indonesia, jadi saya memang untuk melanjutin aja. Nah, itu juga banyak. Lalu hal-hal lainnya adalah misalnya kalau bagi yang punya keluarga itu adalah mereka tidak bisa membiayai keluarganya di sini. Jadi terlalu terbebani gitu kalau misalnya istri dan anak juga ada di Kanada. Karena memang sekolah anak free lagi-lagi, tapi anak itu kan butuh makan, istri juga butuh makan, butuh tempat tinggal. Nah, ini semua tuh kan biaya living cost-nya mahal. Jadi ada teman aku yang suaminya bekerja di sini dan dia kirim anaknya dan istrinya itu balik ke negara asalnya karena terlalu mahal dan mereka nggak bisa cari tempat tinggal yang layak atau cukup untuk menampung anak-anaknya itu. Nah, itu hal-hal lain. Nah, kalau orang yang single biasanya sih
bisa survive dengan baik ya di kota-kota besar, karena kan istilahnya cuma sendiri. Cuma memang banyak yang mungkin meninggalkan Kanada karena ya terlalu mahal. Balik lagi, masalah terbesarnya itu adalah living cost. Itu sih menurut aku. Jadi kesimpulannya adalah kalian tolong pikirin baik-baik lagi, pikirin matang-matang. Memang grass is always greener on the other side, alias rumput tetangga lebih baik, pasti lebih hijau. Tapi bukan berarti di Indonesia tuh juga buruk gitu. Setiap negara punya plus dan minusnya masing-masing. Dan kalian yang belum pernah tinggal lama, yang cuma visit nggak akan bisa lihat itu gitu. Banyak di YouTube pun nggak akan membongkar semua keaiban atau kebaikan di tempat tersebut. Jadi memang kalian harus alamin sendiri, dan kalian harus tanya orang-orang yang dekat dengan kalian atau mungkin udah pernah tinggal di sana untuk kasih rekomendasi yang terbaik buat kalian. Karena jangan sampai kalian mengorbankan uang, waktu, tenaga, bahkan ada yang sampai jual rumah, jual mobil untuk pindah ke sini, dan ujung-ujungnya di sini nggak sesuai ekspektasi dan kalian akan balik lagi ke negara kalian. Itu kan sangat disayangkan. Jadi hidup cuma sekali, semua hal harus dipikirkan. Aku harap kalian terbantu dengan adanya video ini. Kalau memang kalian mau tahu informasi yang aku belum jabarin yang lebih detail, kalian bisa hit aku on email atau komen di description box di bagian comment box di bawah. Thank you so much guys. Aku harap kalian baik-baik aja. See you.